Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riasa, NIM 1913240. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar perencanaan instalasi pengelolaan air limbah di Kota Kediri. Yang mana saya dari kelompok 11 yang beranggotakan Anas Bagus, dia Akil, saya sendiri dan Lukman Sari. Dosen mata kuliah itu Dr. Desjoni Adila Putri, STMT, dan asisten dosen Bapak Ibu Yuri Andala, ST.MA. Nah, pada tugas besar kali ini, kami merencanakan perencanaan usaha pengelolaan air limbah di Kota Kediri. Mana yang pertama itu udah latar belakang, dimana yang latar belakang tugas besar perencanaan kali ini yakni air sendiri yang menjadi sumber daya yang sangat penting dalam kehidupan, dan air bersih juga digunakan untuk membentuk kebutuhan domestik maupun non domestik, dimana setiap makhluk hidup itu pasti menghasilkan limbah, baik limbah padat maupun limbah cair, yang mana pada umumnya air limbah sendiri itu mengandung berbagai bahan dan zat bahkan ke organisme patogen, yang mana yang latar belakang perencanaan pada Kota Kediri kali ini dimana jumlah air limbah akan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Nah, apabila air limbah ini tidak diolah dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai masalah terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, untuk mencegah timbulnya masalah air limbah yang tidak diolah dengan baik ini, maka suatu wilayah, yakni Kabupaten Kediri sendiri, Kota Kediri, dianjurkan untuk membuat suatu IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Mana maksud dan tujuannya dari perencanaan kali ini untuk melakukan perencanaan teknik perinci dari pengolahan air limbah di Kota Kediri, serta meningkatkan mutu lingkungan hidup melalui pengolahan, pembuangan ataupun pemanfaatan air buangan atau air limbah. Kemudian tujuannya itu untuk menentukan dan merencanakan unit IPAL sendiri dan menghitung dimensi unit IPAL sendiri. Ada ruang lingkupnya, di mana ruang lingkup ini berisi mengenai perencanaan pengolahan air limbah yang akan dilakukan di Kota Kediri, Jawa Timur. Kemudian ada studi kelayakan, yang mana pertama itu ada batas wilayah dan administrasi, yang mana secara administrasi pemerintah Kota Kediri terbagi menjadi 3 kecamatan, yang mana terdiri dari 46 kelurahan, di mana Kota Kediri sendiri memiliki luas wilayah sebesar 63,4 km persegi, yang mana terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Nusantara. Mana dari ketiga kecamatan tersebut, kecamatan yang memiliki wilayah yang paling luas itu Kecamatan Mojoroto, yang mana sebesar 24,6 km persegi. Berikut pembagian batas wilayah Kota Kediri sendiri. Nah, berikut ini merupakan peta administrasi Kota Kediri. Selanjutnya ada kondisi fisik dan tata ruang wilayah, yang mana topografi Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 meter di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringannya 0 sampai 40%, di mana mayoritas ketinggian wilayah Kota Kediri itu 80,17%, yang mana berada pada ketinggian 63 sampai 100 meter di atas permukaan laut.
yang mana terletak di sepanjang sisi kiri dan kanan Sungai Berantas. Kemudian selanjutnya itu terdapat beberapa fasilitas di Kota Kediri seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ibadah. Di mana berikut merupakan tabel jumlah fasilitas pendidikan di Kota Kediri mulai dari TK, RA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Berikutnya ada jumlah fasilitas kesehatan di Kota Kediri, mulai dari rumah sakit, yaitu rumah sakit umum, rumah sakit khusus, rumah sakit bersalin. Kemudian ada puskesmas, ada klinik, posyandu, dan Oke. Yang berikutnya ada jumlah fasilitas peribadatan di Kota Kediri pada tahun 2020. Ini ada masjid, musola, gereja Protestan, gereja Katolik, pura, dan via. Mana mana data-data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Kediri dalam angka 2021. Berikutnya itu ada proyeksi penduduk. Mana pada umumnya jumlah penduduk setiap tahun akan meningkat, namun tidak menutup kemungkinan juga pada tahun tertentu akan mengalami penurunan. Nah, proyeksi penduduk ini juga untuk menghitung kebutuhan air serta proyeksi kebutuhan air hingga tahun perencanaan. Nah, pada perencanaan kali ini perhitungan proyeksi penduduk dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu metode aritmatika, geometri, dan land square. Mana pada perencanaan ini perhitungan proyeksi penduduk menggunakan data kependudukan 2011 hingga 2020. Nah, data yang diperoleh sebagai berikut, terlihat pada tabel sebagai berikut. Mana sebelum menghitung dengan menggunakan metode aritmatik, sebelumnya menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut perhitungan aritmatik yang sudah dilakukan dan sehingga mendapatkan tabel dan standar deviasi sebesar 5.616. Kemudian ada yang kedua itu metode geometri yang mana dihitung dengan rumus berikut ini. Lihat pada screen. Di mana didapatkan tabel proyeksi penduduk dengan metode geometrik dan standar deviasinya sebesar 5.365. Dan yang ketiga itu ada metode land square, mana perhitungan proyeksi land square ini menggunakan rumus sebagai berikut. Lihat pada screen. Dan didapatkan tabel proyeksi penduduk metode land square, yang mana dengan standar deviasinya itu sebesar 5.552. Dimana dari ketiga metode tersebut, kemudian metode tersebut dibandingkan. Nah, berikut merupakan tabel perbandingan proyeksi penduduk 10 tahun ke depan dengan 3 metode aritmatik, geometrik, dan land square. Setelah dibandingkan, didapatkanlah metode yang digunakan untuk perencanaan kali ini, yang mana dengan standar deviasi yang paling kecil, yaitu dengan menggunakan metode geometrik, yang mana metode geometrik yang mana standar deviasinya sebesar 5.365. Kemudian didapatkanlah proyeksi maju Kota Kediri 20 tahun ke depan dengan menggunakan metode geometri sebagai dari tabel berikut. Kemudian ada evaluasi wilayah perencanaan. Ada kondisi existing wilayah perencanaan, mana Kota Kediri sendiri itu belum memiliki struktur kelembagaan secara khusus menangani sektor pengolahan air limbah dan sanitasi di Kota Kediri. Dan kemudian juga ada analisis kondisi sanitasi, yang mana sistem penampungan air limbah domestik di Kota Kediri sebelumnya telah dilakukan secara terpisah, meskipun belum sepenuhnya sistem
penampungan air limbah yang digunakan sebagai bentuk penampungan air limbah domestik telah sesuai dengan kriteria yang ada. Kemudian ada berikut juga ada gambar diagram sistem air limbah domestik Kota Kediri yang mana didapat dari Pokja Sanitasi yang diolah 2016. Kemudian ada analisis tingkat kependudukan. Nanti kependudukan setiap daerah akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya atau Kota Kediri. Kota Kediri juga mengalami peningkatan penduduk. Kemudian ada strategi, ada penetapan zona prioritas, di mana pada peningkatan wilayah dilakukan berdasarkan metode perankingan yang tertera pada petunjuk teknis misalnya Indosistem Pengolahan Air Limbah Terpusat dengan melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi Kota Kediri dan juga mengevaluasi wilayah perencanaan. Mana dengan pertimbangan sebagai berikut 5 poin sebagai berikut. Dimana dari hasil rankingan tersebut didapat urutan peringkat dari tinggi ke rendah, yaitu kecamatan kota, Joroto, dan yang terakhir itu pesantren. Ada pembagian zona pengembangan. Nah, penetapan tahap pengembangan sanitasi dilakukan untuk menilai sistem sanitasi yang paling sesuai untuk suatu wilayah dan membantu perumusan program dan kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah berdasarkan pendekatan yang disesuaikan dengan SWOT. Kemudian penetapan arah pengembangan, di mana sesuai dengan kondisi dari tingkat kepadatan penduduk, sumber air bersih yang ada, kedalaman air tanah, karakteristik tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, dan sebagainya. Nah, berikut ini merupakan zona pelayanan Kota Kediri. Dimana pada Kota Kediri ini, pada perencanaan kali ini kita melayani 3 kecamatan dari Kota Kediri sendiri. Kalau kecamatannya hanya sedikit, jadi 3 kecamatan. Ini ada perencanaan debit dan buangan air limbah. Perencanaan debit air limbah, mana debit domestik dan non domestik. Mana perhitungan debit air limbah ini dibagi menjadi 2 jenis. Dua jenis yaitu debit air limbah domestik dan non domestik. Mana kebutuhan air limbah domestiknya minimal 60% sampai 80% dari kebutuhan air per orang per hari di wilayah perencanaan. Sedangkan air limbah domestik itu berasal dari fasilitas sarana umum dari air bersih pada daerah pelayanan. Nah, berikut perhitungannya. Ada debitnya berikut tabel debit total limbah domestik. Ini hasil perhitungan total debit air limbah. Ini dihitung menggunakan Excel dengan rumus-rumus di atas. Nah, kemudian ada pemilihan opsi atau alternatif teknologi, yang mana pemilihan alternatif sendiri itu dilakukan dengan menggunakan scoring pemilihan teknologi IPA. Nah, teknologi yang dipilih itu ini oxidation ditch, yang mana memiliki nilai tertinggi. Kemudian ada efisiensi dan lokal dan beban pengolahan.
yang mana dapat dilihat dari karakteristik elemennya. Seperti tabel berikut, dan sedangkan berdasarkan baku mutu air limbah domestik sebagai berikut. Kemudian ada tabel beban pengolahan yang memang dihitung seperti contoh di bawah tabel tersebut, karena konsepnya dikali debit. Kemudian ada efisiensi removal dan alternatif teknologi, di mana pada perencanaan ini kita menggunakan 4 alternatif teknologi pengolahan, yang mana dengan memaksimalkan hasil dari FW-nya dengan standar baku mutunya, dan membedakan unit-unit yang dipakai. Pada perencanaan kali ini metode yang dipilih itu alternatif teknologi pengolahan 4, yang mana menurut kami itu cukup efisien dari biaya maupun perawatan, dan efektivitas atau efisiensi pengurangan removalnya. Ada kriteria desain, di mana kriteria desain sebagai berikut. Dan teknologi yang terpilih itu teknologi 4 dengan diagram alir sebagai berikut. Mulai dari intake, bar spring, kemudian ke bak pengumpul, kemudian dinaikkan oleh pompa, kemudian ke brace and trap, kemudian ke oxidation ditch, kemudian ke sedimentasi D1, sedimentasi 2, kemudian desinfeksi, kemudian FW. Dengan racanya bisa dibuat sebagai berikut. Ada effluent, kemudian ke bar spin, ke gas trap, ke primary clarifier, ke oxidation ditch, ke secondary clarifier, ke desinfeksi. Kemudian terakhir effluent. Memang pada bagian atau unit yang dimasuki oleh effluent sendiri semakin berkurang, atau juga konsentrasinya semakin kecil. Gitu lagi, dan kriteria desain unit dimana bak pengumpul dan kriteria sebagai berikut, tabel berikut, kemudian ada bar spring dan tabel berikut, kemudian P1 sebagai berikut, tabel, kemudian ada basement snap, dimana seperti poin A dan B, blue chamber sesuai dengan tabel kriteria blue chamber berikut, dan oxidation ditch juga sesuai dengan tabel oxidation ditch, tabel kriteria oxidation ditch, dan sedimentasi 2 juga sesuai tabel, dan infeksi sesuai dengan poin yang telah ditentukan. Kemudian ada kriteria desain untuk pengelolaan lumpur, yang ada sludge dikenal dilihat dari tabel, dan juga slab daring bed dilihat dari bawah berikut juga. Dan perencanaan teknik rinci, yang mana berikut ini merupakan perhitungan dari tugas besar
perencanaan yang telah kamu lakukan. Mulai dari bar screen, kemudian bak pengumpul, dan tadi bak berikut, kemudian ada bus and drive, dan juga ada pengalaman primary-nya, yaitu sedimentasi 1. Itu sebagai berikut. Kemudian ada option disengage untuk pengalaman sekundernya. Kemudian ada pengalaman lumpur atau perhitungan lumpur. Hitungan produksi terlumpur. Maaf, hitungan di observation gauge. Mulai dari dimensi dan juga debit ataupun kebutuhan. Dan ada sedimentasi 2 atau secondary layer. Perhitungan desain baknya juga. Perhitungan mengenai bak pengendap, penampang, unit pengolahan lumpur yang ada sludge thickening, dan juga ada hitungan slide digister. Berikut dengan kriteria desain dan data perencanaan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan. Ketiga itu slide drawing bed. Yaitu dengan data perencanaan dan kriteria desain yang telah ditentukan. Kemudian ada unit pengolahan tersier, itu ada desinfeksi, dimana yang berfungsi untuk proses pengilihan mikroorganisme patogen yang terdapat di dalam air. Nah, proses ini direncanakan menggunakan kaporit sebagai bahan desinfeksi sesuai data perencanaan dan kriteria desain. Kemudian ada BOQ dari perencanaan berikut yang dapat dilihat dari tabel berikut yang mana berisi BOQ mengenai pekerjaan beton, pekerjaan tanah, dan juga pengadaan pipa. Kemudian ada RAB-nya yang berisi mengenai RAB saya tentang air limbah sebagai berikut. Kemudian gambar teknik yang mana berisikan mengenai lembar gambar desain sesuai dengan dimensi yang telah dihitung dalam perencanaan berikut. Yang pertama itu ada layout depannya, kemudian ada layout unit pipa per unit, kemudian ada unit bar screen, ada unit bak pengumpul dan scroll pump, kemudian ada unit bak ekualisasi, kemudian ada unit gradient trap, ada unit oxidation gauge, dan ada unit sedimentasi 2, serta ada unit sludge drying bed, serta unit slide thickener.
dan unit desinfeksi juga. Dan kemudian ada profil hidrolis dari layout kita itu sendiri. Nah, berikut dari perpustakaan kami gunakan. Mungkin cukup sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.